Halo Teknolovers, elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sedang di atas angin. Namanya meroket pada sejumlah hasil survei baru-baru ini. Salah satu faktornya karena suara Gen Z yang cenderung mendukungnya. Pada survei yang telah dilakukan pada Mei 2023 menempatkan pada posisi yang lebih unggul dari dua pesaing terdekatnya, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Segmen pemilih Gen Z ini menjadi penting mengingat bersama generasi milenial, mereka jadi kelompok pemilih terbanyak pada pemilu 2024, 60% dari total keseluruhan pemilih. Temuan tersebut pun menjadi diskusi menarik lantaran citra Prabowo yang selama ini lekat sebagai pelanggar HAM berat. Seperti yang kita tahu, Prabowo bersama tim Mawar dituding bertanggung jawab atas hilangnya sejumlah aktivis sepanjang 1990-an dan kerusuhan Mei 1998. Lantas, apa yang bikin Gen Z pada akhirnya banyak yang mendukung Prabowo? Mari kita simak ulasannya berikut ini. Mampu berbaur mengikuti zaman. Mungkin kebanyakan orang juga berpikir terkait populernya Prabowo di kelompok anak muda. Analisis komunikasi politik dari Universitas Padjadjaran, Kunto Adiwibowo mengatakan, hal ini terkait dengan kejadian masa Orde Baru yang tidak relevan dengan konteks anak muda alias Gen Z. Nama Prabowo memang kerap dikaitkan dengan penculikan aktivis tahun 1998 dan keberadaan tim Mawar. Isu ini pun selalu menjadi batu sandungan bagi Prabowo dalam tiap pemilu. Pihak Prabowo pun tidak bosan-bosan membantah klaim-klaim ini dan kukuh mengatakan kalau mantan Danjen Kopassus itu tidak pernah terbukti bersalah. Namun, menurut Kunto, untuk pemilu 2024 mendatang, kalaupun isu ini kembali diangkat, ada kemungkinan bahwa hal ini tidak akan banyak berdampak terhadap popularitas Prabowo di kalangan pemilih muda. Menurut Kunto, ia akan berbeda dengan 10 tahun lalu ketika anak-anak mudanya mungkin masih menganggap reformasi relevan. Anak muda sekarang tidak begitu, ini tidak relevan dengan apa yang mereka pikirkan tentang Pak Prabowo. Lebih lanjut, Kunto juga menyoroti perubahan pesona Prabowo yang ditandai dengan aktivitasnya di media sosial. Misalnya, di salah satu unggahannya di akun Twitter dan Instagramnya, Prabowo nampak mengenakan hoodie putih dengan latar belakang langit, seperti di puncak gunung. Foto ini menjadi populer dan memantik diskusi di kedua platform tersebut, terutama di kalangan anak muda. Tidak hanya soal penampilan, personal Prabowo yang muda dan segar juga dapat dilihat dari media sosialnya dan media sosial Gerindra, partai asuhannya yang lebih cair dengan audiens mereka. Konten giveaway berbalas komentar hingga sapaan tweets di kanal Twitter menjadi hal yang umum ditemukan di akun media sosial Gerindra. Bahkan, kucing peliharaan Prabowo, Bobby the Cat, juga punya akun media sosial sendiri yang kerap mendapat panggilan Tuan Muda oleh akun Gerindra. Menurut Kunto, strategi bermedia sosial ini juga yang memudahkan anak muda untuk mulai mengenal Prabowo dan Partai Gerindra. Tak hanya itu saja, menurut dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Kusrido Ambardi, ketenaran yang didapat Prabowo di kelompok muda adalah hasil dari strateginya dan Gerindra untuk mendekatkan diri ke mereka. Dodi, sapaan Kusrido, menjelaskan kalau dia melihat Gerindra telah banyak melakukan kegiatan maupun interaksi di media sosial sejak pemilu 2014 yang dilanjutkan di pemilu 2019. Ia juga menyebut kalau sepengetahuannya Gerindra dan Prabowo punya tim digital khusus yang memang berisikan anak-anak muda. Sementara Kunto, analis politik Unpad berpendapat pesona berbeda yang dibawa Prabowo jadi kunci. Selain itu, kampanye-kampanye di media sosial yang dilakukan Prabowo maupun Gerindra juga terkesan memang menyasar kelompok anak muda ini. Kunto menjabarkan dalam mendekati anak-anak muda, membawa isu saja tidak cukup. Butuh pendekatan visual, persuasif dan non-persuasif, jadi lebih fun, juga fresh. Anak muda, Prabowo dan media sosial. Menurut temuan Center for Strategic and International Studies dari hasil survei yang mereka lakukan pada tahun 2022, didapatkan kalau 59% anak muda mengaku menjadikan media sosial sebagai sumber informasi utama. Jumlah itu cukup melesat dibandingkan tahun 2018, kala itu hanya 39,5% anak muda yang mengakses informasi dari media sosial, dan televisi mengambil porsi besar 41,3% sebagai sumber informasi bagi anak muda. Melihat dari jumlah pengikutnya di media sosial, setidaknya untuk mengukur kepopuleran, ketiga capres cenderung setara di platform Twitter dan Instagram. Anies unggul dibanding kedua pesaingnya.
Di Instagram, Anies punya 5,9 juta followers, diikuti Ganjar dengan 5,6 juta followers, dan Prabowo 5,3 juta followers. Di Twitter, Anies punya 4,9 juta followers, disusul Prabowo dengan 4,6 juta followers, dan Ganjar 3,3 juta followers. Sementara di media sosial Facebook, Prabowo unggul jauh dibanding kedua pesaingnya dengan 10 juta pengikut. Sementara Anies 1,9 juta pengikut. Untuk akun resmi Ganjar tidak ditemukan di platform produksi Meta tersebut. Dilansir dari tirto.id terkait dengan jumlah massa di media sosial, Lingkaran Survei Indonesia atau LSI, Denny JA sempat melakukan survei yang dilakukan dengan melakukan wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden antara 3 hingga 14 Mei 2023. Mereka melihat kepemilikan akun media sosial dari masing-masing responden dan dikaitkan dengan bakal capres dukungannya. Meski tidak unggul di semua media sosial, terlihat kalau Prabowo punya massa yang cukup besar di tiap-tiap kanal media sosial. Ini terbukti jika kita menelusuri kata kunci yang paling banyak dikaitkan dengan Prabowo di Twitter. Berdasarkan analisis data, kata kunci yang banyak melekat dengan nama Prabowo mayoritas soal pemilu ataupun hasil survei politik. Hampir tidak ada kata kunci yang terkait dengan isu pribadinya, kecuali kata track record. Menariknya, terdapat 2 kata kunci juga yang mengindikasikan kedekatan Prabowo dengan kaum muda, yakni kata Indoyouth dan melek TikTok. Tak relate dengan peristiwa 98. Pengamat politik UGM Maida Sukmajati mengatakan preferensi Gen Z terkait Prabowo juga muncul karena mereka tidak mengalami langsung periode pemerintahan Orde Baru hingga transisi ke era reformasi, di mana Prabowo adalah tokoh yang dominan, sehingga preferensi Gen Z atas peristiwa di masa lalu juga sangatlah terbatas. Kebanyakan Gen Z ini lahir di akhir 1990-an atau di awal 2000-an, sehingga bagi mereka tidak mengalami langsung masa kelam yang menyeret nama Prabowo tersebut. Akan sulit bagi mereka untuk paham. Selama ini rekam jejak HAM Prabowo dipertanyakan, menyusul dugaan kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam peristiwa penculikan aktivis dan kerusuhan Mei 1998 yang kemudian membuatnya diberhentikan dari militer. Prabowo berulang kali menekankan isu ini dalam masa kampanye Pilpres sebelumnya. Ia menyatakan dirinya tidak bersalah dan mengatakan dia hanya menjalankan perintah atasan. Menurut Mada, kalaupun isu itu diangkat dan dibicarakan dalam kontestasi Pilpres, Mada menilai isu pelanggaran HAM bukanlah isu prioritas yang menjadi pertimbangan pemilihan dalam menentukan dukungannya. Sementara indikasi karakter pemilih Gen Z ini jauh lebih pragmatis, sifatnya jangka pendek dan konkret tentunya. Akan tetapi, Mada tetap menegaskan bahwa hasil survei terbaru tersebut masih bisa berubah, mengingat Gen Z adalah pemilih rasional. Dukungan mereka masih bisa berubah tergantung program kerja dan kebijakan yang masing-masing kandidat tawarkan. Nah, itulah tadi ulasan mengenai alasan mengapa Prabowo populer di kalangan Gen Z. Kepopuleran Prabowo di kalangan Gen Z bisa jadi salah satunya dipengaruhi oleh personanya di media sosial dengan mengubah pendekatannya dengan para pemilih muda. Menurut Technolovers, gimana nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Yuk dukung terus channel ini dengan memencet tombol like, komen, dan share juga video ini. Thanks for watching and see you!